Jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Dan pada hari ini kembali kami belajar merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami ketika kami bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan hari ini saya mengambilnya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapakah yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab, di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, konflik pasti terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Entah itu konflik dalam skala besar, misalnya tentang peperangan yang terjadi antar negara, Rusia dengan Ukraina, atau konflik yang ada di dalam pemerintahan, di dalam sebuah negara, atau mungkin konflik dalam skala kecil, itu misalnya perdebatan antar masyarakat, entah karena etnis, entah karena budaya, atau yang lain sebagainya. Ketika ada sebuah konflik yang viral atau sebuah konflik yang beredar di media sosial, tak jarang kita terjebak dalam pola pikir untuk menghakimi orang lain atau untuk merendahkan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita mungkin terkadang memberi komentar-komentar yang buruk. Kita memberi kata-kata yang merusak atau merendahkan orang lain, merendahkan kelompok-kelompok tertentu yang memihak A atau yang memihak B. Sebagai manusia juga tak jarang terkadang kita cenderung langsung menilai atau bertindak berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Entah itu tentang penampilan, entah itu tentang latar belakang, atau tentang kesalahan yang sudah dilakukan orang tersebut di masa lalu. Misalnya ada seseorang, baik itu di tempat kerja, di keluarga, atau masyarakat, melakukan kesalahan di masa lalu, dan kita terus memandang mereka sebagai orang yang gagal. Dan pola pikir inilah yang menghalangi kita untuk mengulurkan tangan perdamaian atau memberikan kesempatan kedua kepada mereka. Saudara-saudara, teks bacaan kita hari ini mengungkapkan tentang bagaimana perubahan cara pandang kita terhadap sesama setelah kita mengalami pendamaian atau perdamaian yang dilakukan oleh Kristus. Ketika Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan di dalam Kristus syarat dengan kehidupan yang selalu bertransformasi atau selalu berubah. Transformasi dalam hal ini, ketika bacaan yang kita baca adalah ketika kita menjadi agen perdamaian bagi dunia. Perdamaian yang disebutkan beberapa kali dalam teks ini itu memiliki arti
memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi bukan hanya sekedar tentang ketika kita mengakhiri sebuah konflik, namun juga memulihkan hubungan yang rusak karena konflik yang sudah terjadi. Sehingga relasi kita adalah relasi yang harmonis antar sesama. Ketika hubungan atau relasi kita dengan Allah itu sudah dipulihkan, maka kita juga dipanggil untuk menjadi agen perdamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika ada kebencian, ketika ada ketidakadilan, ketika ada perselisihan terjadi di sekitar kita, pada momen inilah kita aktif untuk menjadi atau berperan sebagai agen perdamaian, mendamaikan apa yang rusak di dalam sesama atau apa yang rusak di dalam dunia. Namun saudara-saudara, jauh sebelum kita perlu menjadi agen perdamaian, kita perlu untuk melihat diri kita sendiri. Apakah pemulihan dan perdamaian itu sudah ada di dalam diri kita? Apakah selama ini relasi kita dengan Allah itu sudah baik? Atau jangan-jangan selama ini relasi kita dengan Allah itu rusak atau sedang retak? Maka dari itu sama seperti apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 20c. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang artinya kita mengakui apa yang rusak yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan sehingga mengakibatkan relasi kita dengan Allah itu menjadi retak. Berdamai dengan Allah itu juga berarti tentang pengampunan. Pengampunan itu tidak selalu tentang orang lain ketika kita mengampuni orang lain, tapi juga tentang diri kita sendiri, yakni mengampuni apa yang menjadi kerusakan kita. Artinya, kita tidak hanya sekedar menerima apa yang sudah kita lakukan, kesalahan di masa lalu, tapi juga bertransformasi untuk memulihkan kesalahan tersebut, sehingga pada nantinya kita bisa menjadi agen perdamaian seperti yang dikehendaki oleh Allah kepada kita sebagai utusan-utusan dari Kristus. Amin.